ngaji rien, kajian ilmu yang akan diaturkan oleh beliau. Bismillah, untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak guru di MTS di Kertosono. Pembikaan kalau derek panjenenganipun Al Habib Ali bin Hasan Baharun langsung kemawon karena waktunya terbatas. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ini masih di suasana Idul Fitri, kembali ke fitrah. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Kita telah melakukan ibadah di bulan puasa hablum minallah dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan ibadah tarawih, amaliyah sedekah atau yang lainnya. Dan kewajiban yang kedua sebagai seorang manusia adalah hablum minannas, yaitu berhubungan secara baik kepada sesama makhluk, sesama manusia juga. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Ada sebuah riwayat lagi mengatakan la tadkhulul jannah illa tahabbub, tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang tidak mau rukun. Jadi kita harus introspeksi diri. Apakah selama ini kita masih selalu cekcok, selalu bermusuhan, selalu bergerombol bolo-bolonan, masih tidak menghormati orang lain, cuek sana, cuek sini? Masih diperhatikan ini? Masih ada yang gak takonan? Masih ada. Ada sebuah cerita riwayat seorang soleh ketika mau berangkat haji. Beliau membawa uang yang sangat banyak karena memang orangnya adalah orang yang kaya raya, anak-anaknya juga orang yang kaya raya. Beliau dikei sangu wakeh mau berangkat haji. Dan ketika mau berangkat haji, beliau merasa sungkan kepada Allah, mau berniat ibadah tapi membawa uang yang banyak, membawa duniawi yang terlalu banyak. Akhirnya mampir ke seseorang temannya. Wahai temanku, saya mau haji, titip hartaku dulu kepadamu. Ya, hartanya sekitar 10.000 dirham atau mungkin sekarang 10 miliar. Dititipkan oleh kepada temannya. Kemudian singkat cerita, sampai beribadah haji selama berbulan-bulan, karena masih ibadah-ibadah yang lain juga, ziarah-ziarah, kemudian pulang. Ketika pulang, beliau ke rumah temannya lagi yang dititipi uang 10 miliar tadi. Ketika sampai di rumahnya, ada anak-anak yang sedang di depan rumah, itu anak-anak si tuan rumahnya. Wahai anakku, di mana ayah? Maaf bapak, ayah sudah meninggal seminggu yang lalu. Kok guyon dhewe ya? Lah kok guyon dhewe ya? Bocil-bocil. Kemudian dilanjutkan, lah terus apakah kamu dititipi oleh ayahmu uangku yang kutitipkan kepadanya? Tidak wahai bapak. Akhirnya setelah ditanya tidak ada yang tahu, orang yang soleh ini kemudian sowan kepada seorang kiai, tanya bagaimana saya harus mencari uang saya yang dititipkan kepada teman saya. Kemudian apakah temanmu orang yang soleh? Ya, teman saya adalah orang yang soleh. Kemudian berangkatlah kamu ke Mekah lagi, sebutlah namanya di atas sumur Zam-Zam.
Ketika dia orang yang soleh, dia pasti akan menjawab dari sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam adalah sebuah lorong yang masuk ke taman surga. Akhirnya berangkat lagi ke Makkatul Mukarramah. Kemudian di sumur Zam-Zam diteriaki, wahai fulan, 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 tapi tidak dijawab sama sekali sampai berapa lama. Akhirnya pulanglah kembali ke seorang kiai tadi. Wahai Pak Kiai, teman saya tidak menjawabnya. Wah, berarti teman sampean adalah orang yang ahli neraka. Carilah ke daerah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang menjadi lorong dari neraka. Sumur napa Gus Cik jenenge? Lah niki lho, Gus Cik jawabe lali. Padahal beliau sahibul riwayah, ahli nih cerita. Oke. Akhirnya sampai ke zaman singkat cerita diteriaki, wahai fulan, langsung menjawab, ya temanku, aku sudah mati, uangmu kutaruh di bawah dipan tempat tidurku. Di sana aku pendam, dipendam dan masih utuh sampai sekarang. Tanyalah kepada anak cucuku, pasti kau akan diberitahu. Kemudian ditanya, kenapa engkau menjadi ahli neraka? Padahal engkau orang yang soleh, ahli sedekah, sholat malam, orang yang baik. Kenapa engkau menjadi orang yang masuk neraka? Apa jawabannya, Bapak Ibu anak-anak sekalian? Jawabannya, aku memutus persaudaraan dengan adik kandung perempuan. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertutur sapa dengannya. Ribun niki. Hadirin hadirat hikmahnya, ketika seseorang menjadi pemutus silaturahim, seberapa besar pun pahalanya, seberapa banyak pun amaliyahnya, akan sia-sia. Wonten dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma ing dalem dina kiamat layang fa'u ora manfaati apa malun bondo wala banunun anak-anak sing kuat-kuat sing dadi jenderal jadi nopo kemawon, tidak ada gunanya besok di akhirat. Ilaman, kecuali seseorang ata yang sowan kepada Allah atau Allah yang sowan kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Apa maksudnya bersih? Suka memaaf. Niki mun suka memaafkan apa belum? Sampun nggih? Tidak memiliki musuh nggih? Tidak punya musuh ya? Semuanya teman ya? Oga pepean pacar? Oga. Nek kalah main karambol pepean pacar. Karambol. Oke. Nah, ini sebuah cerita bahwa berat sekali ketika seseorang memutus silaturahim, apalagi masih saudara kandungnya, apalagi masih saudara dekatnya, maka tidak akan percumalah semua amaliyah apapun sakniki. Maka dari itu semuanya kita harus saling memaafkan, mumpung masih halal bihalal, saling memaafkan di bulan yang suci ini, bulan Syawal, bulan bodoh, masih lama kita waktunya untuk saling memaafkan. Kemudian suatu hari Nabi bercerita kepada sahabat, orang yang pertama kali masuk dalam pintu Masjidil Haram ini adalah orang ahli surga, salah satu orang yang ahli surga. Kemudian ditunggu oleh Sayyidina Ali, ternyata yang masuk adalah seorang pedagang di pasar. Sampai beberapa hari, 3 kali lamanya, tiga kali berturut-turut, kemudian ditut nih sampai pulang ke rumah, sampai tidur di rumahnya. Sayyidina Ali tidak melihat sholat malamnya, tidak melihat puasanya. Kemudian ditanya, wahai fulan, Nabi mengatakan engkau adalah salah seorang ahli surga, tapi engkau tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa Senin Kemis. Amalan apa yang engkau miliki?
wahai Sayyidina Ali, aku memang tidak memiliki amalan apa-apa. Aku pedagang di pasar. Ketika malam aku tidak bisa terbangun karena saya capek seharian angkat-angkat. Puasa saya juga tidak mampu untuk puasa Senin Kamis. Ketika saya puasa saya tidak akan pernah mampu untuk bekerja. Tapi setiap saya akan tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan aku telah mengampuni semua orang yang telah menyakiti. Jadi intinya bahwa ketika kita mau memaafkan, maka Allah pun memaafkannya. Dosa apapun yang telah diperbuat orang lain kepada kita mau maafkan, maka dosa kita pun akan dimaafkan oleh Allah. Bagaimana caranya memaafkan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Nika wonten dawuh ketika kita mau memaafkan ada 3 cara. Wa in ta'fu, memaafkannya. Yang kedua, wa tasfahu, mau bertemu dan salam-salaman. Yuk wis dek ngapura-pura mantumu. Wis, lha wis petukan urung adol sapi 5 gak omong. Gak gelem petukan, maka dia belum memaafkan. Ketika dia mau memaafkan, pasti dia mau bertemu dan salaman. Oke, pertama adalah in ta'fu, memaafkan. Batasfahu, mau bertemu dan salam-salaman. Yang ketiga, wa taghfiru, melupakan salahnya. Ini Al-Quran loh, guys. Jadi cara di dalam Al-Quran bahwa yang terakhir adalah melupakan salahnya. Cik wis salaman, wis guyon, tapi cik merowengkel atine. Apakah dia sudah memaafkan? Belum. Yang dikatakan memaafkan adalah benar-benar memaafkan. Yang kedua, mau bertemu dan bertegur sapa. Yang terakhir adalah melupakan apa yang telah dilakukannya kepada kita. Semoga kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang ahli memaafkan orang lain. Saya di sini sebenarnya nuturi awake dhewe. Jadi bagaimana saya bisa berbuat baik umumnya untuk panjenengan semua yang mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, inna siratal mustaqim. Assalamualaikum